Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harrison Toda dalam pembahasan firman Tuhan, Alkitabnya Menjawab. Dan saat ini kita sudah berada di seri yang ke-16. Kita akan membahas tentang hari Sabat bagian yang kedua. Yang pertama adalah, apakah hari Sabat, hari yang ke-7 itu masih tersedia bagi umat Allah sekarang ini? Ibrani 4 ayat 9, Alkitabnya menjawab. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Masih tersedia hari ke-7 bagi umat Allah. Yang bukan umat Allah, hari apa? Saudara jawab sendiri. Yang jelas Alkitab saya mengatakan, masih tersedia hari ke-7, hari untuk berhenti, hari untuk menyembah Tuhan, hari ke-7 bagi umat Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, yang manakah hari Sabat itu? Kalau kita baca kamus Webster's New World Dictionary, hari Sabat, hari yang ke-7 dari pekan atau Sabtu, diasingkan oleh hukum keempat untuk beristirahat dan berbakti atau beribadah, dan dijalankan oleh bangsa Yahudi dan beberapa sekte Kristen. Dalam kamus ini menunjukkan bahwa hari ke-7, hari Sabat adalah hari Sabtu. Lalu, mari kita lihat bukti dalam Alkitab. Yang manakah hari Sabat atau hari ke-7 itu? Lukas 23 ayat 54 sampai 56. Ini penjelasan tentang Yesus mati, dikuburkan, Yesus bangkit, Yesus berada dalam kubur. Firman Tuhan katakan, ayat 54 Lukas 23. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Hari persiapan itu adalah hari Jumat. Dan semua orang Kristen di dunia ini mengetahui dan mengakui bahwa Yesus mati hari Jumat. Good Friday atau hari Jumat Agung, hari Paskah. Saudara-saudara, biasanya hari Jumat itu adalah hari Paskah. Waktu Yesus mati, Yesus dikuburkan pada hari Jumat, ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, mereka baringkan dia dalam kubur, itu hari Sabat hampir mulai. Itu berarti hari Jumat. Karena hari Sabat itu dimulai ketika maghrib, ketika matahari terbenam. Lalu, semua wanita-wanita itu, menurut informasi firman Tuhan ini mengatakan bahwa mereka beristirahat pada hari Sabat menurut hukum Taurat. Hari Sabat yang dituliskan di dalam 10 hukum, tepatnya pada hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi wanita-wanita ini beristirahat pada hari Sabat. Lalu wanita-wanita ini, mereka mau pergi melihat Yesus pada hari apa? Tetapi pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu, hari pertama minggu itu, mereka, perempuan-perempuan itu, pergi melihat kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka pergi melihat kubur Yesus, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada lagi di kubur karena Yesus sudah bangkit. Jadi semua orang Kristen di dunia ini mengetahui bahwa hari Minggu, hari kebangkitan dari Tuhan Yesus. Tapi bukan hari ibadah. Hari kebangkitan Yesus bukanlah hari untuk disucikan dan dikuduskan. Jadi hari persiapan, hari Jumat, Yesus disalibkan, mati, lalu dikuburkan pada hari Jumat. Lalu pada hari Sabat, Yesus berada dalam kubur, beristirahat. Perempuan-perempuan, wanita-wanita beristirahat menurut hukum Taurat. Lalu pada hari yang pertama minggu, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur. Yesus sudah bangkit. Jadi Yesus bangkit hari Minggu. Jadi yang manakah hari Sabtu itu? Hari Sabtu atau hari yang ke-7 hari Sabat itu adalah
hari di antara hari Jumat dan hari Minggu? Jawabnya adalah hari Sabtu atau hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya dan saudara harus menguduskan hari Sabat sekarang ini? Yehezkiel 20 ayat 20, firman Tuhan katakan, Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi mengapa saudara dan saya harus menguduskan hari Sabat? Itu menjadi peringatan, dan banyak orang akan mengetahui bahwa Tuhan itulah Allah, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu penebus. Lalu yang berikut adalah berapa hari manusia itu harus melakukan pekerjaannya. Keluaran 20 ayat 9 menyebutkan bahwa 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi kita harus bekerja 6 hari. Pada hari yang ke-7, hari beristirahat, hari untuk menyembah Tuhan. Lalu yang berikut adalah, apakah di dunia baru nanti masih beribadah pada hari Sabat? Yesaya 66 ayat 22 dan 23 memberitahukan kepada kita, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi di dunia baru nanti kita beribadah hari apa? Hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus beribadah pada hari Sabat. Mari kita dengarkan jawaban Alkitab, Kisah 18 ayat 3 dan 4. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Rasul Paulus beribadah pada hari Sabat. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus beribadah pada hari Sabat? Alkitabnya menjawab. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus beribadah hari apa? Masuk gereja hari apa Yesus? Yesus masuk gereja, beribadah pada hari Sabat, hari yang ke-7. Ini dilakukannya merupakan kebiasaannya. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita untuk beribadah pada hari Sabat. Seharusnya saudara dan saya beribadah pada hari Sabat, sebagaimana Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, beribadah pada hari Sabat. Saudaraku, maukah saudara bersama Yesus memelihara hari Sabat, hari yang penuh berkat itu? Maukah saudara bersama saya menerima Yesus Kristus, mengikuti teladannya untuk beribadah pada hari Sabat? Kalau itu keputusan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini, memberitahukan kepada kami bahwa kami, umat Tuhan yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, kami mau mengasihi Yesus dengan mengikuti teladan Yesus, beribadah pada hari Sabat, hari yang ke-7, hari yang penuh berkat itu, hari di mana kami mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang hidup, pencipta, pemelihara, dan penebus kami. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bermohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Maranatha. Tuhan memberkati.